keluarganya dikatakan demikian, Syekh Nawawi memberikan syarah, memberikan uraian. Kata Syekh Nawawi, li'annal ibadatal mutawalliyata, karena ibadah yang berkesinambungan, ibadah yang terus-terusan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, terus pahalanya berlipat. Fa'inna ula masalah laha ajrun. Misalnya sholat yang lebih dulu itu mendapat pahala. Sholat yang dilakukan lebih dulu mendapat pahala. Ajrun wahidun, satu nilai pahalanya. Misalkan wasaniyah laha ajroni, yang kedua berarti dua pahala. Hari pertama satu, hari kedua berarti satu, satu ditambah satu jadi dua. Nah nanti kelipatan khusus untuk yang kedua satu lagi, berarti yang kedua itu dapat dua poin keutamaan pahalanya. Wasali salah satu ujur, yang ketiga pun mendapat pahala tiga pahala. Maka tatado berlipat-lipat. Wahakada afadahu ba'duhum, demikian yang disampaikan oleh sebagian ulama. Maka semakin bertambah waktu, semakin bertambah nilai pahala. Nah ini pengukuhan kepada kita, supaya kita ini mawas diri, peka terhadap kekurangan kita ketika kita dihadapkan kepada orang yang lebih tua dari kita, supaya kita tidak merasa lebih baik dari orang yang lebih tua. Karena merasa lebih baik itulah kesombongan dalam hal apapun. Ya karena kita ini seorang muslim, hamba Allah. Nah nilai kualitas hamba Allah itu dilihat dari ketaatan dan tidak taatnya kepada Allah, bukan dilihat dari selain itu. Wa in kana asyahsul kabir aliman, jika orang yang lebih tua ini ternyata seorang alim, tadi sekedar umur lebih tua. Misalkan jika kamu ketemu lagi dengan orang yang lebih tua, tapi dia seorang alim, ahli ilmu. Nah, ahli ilmu ini banyak julukannya, banyak namanya. Kadang beda daerah, beda sebutan. Pokoknya alim terlepas apapun sebutannya, dari mulai ustadz sampai kemudian kiai, nanti belum lagi Gus, belum lagi nanti Habib, ya. Bahkan ada nanti penjelasan perbedaan. Sudah tua, lebih tua, alim, plusnya alim, orang ahli ilmu. Gulta, maka kata, diberi karunia oleh Allah, suatu karunia yang belum diberikan kepadaku, yang belum aku dapatkan. Orang ini diberi karunia oleh Allah sesuatu yang belum diberikan kepadaku atau yang belum aku dapatkan. Minal ilmi, yaitu ilmu. Dia sudah jauh lebih dulu tahu, dia sudah lebih dulu belajar,
dia sudah lebih dulu kenal dengan ilmu. Wa balagha malam abla, dan dia sudah lebih dulu sampai kepada sesuatu yang aku belum sampai. Min rabbatil aliyah, yaitu sampai kepada derajat yang luhur. Sebagaimana Allah tegaskan, yarfa'il ladzina amanu utul ilma darajat. Dia sudah sampai ke sana, kata kita. Ketika kita ketemu dengan sosok orang yang lebih tua plus seorang alim. Wa alima mazahirtu, dan dia sudah lebih dulu tahu apa yang belum aku ketahui. Minal ahkam, terkait masalah hukum-hukum, dia sudah lebih dulu tahu hukumnya A begini, hukumnya B begini, hukumnya C begini, hukumnya sholat begini, hukumnya saum begini, dan lain-lain. Fakaifa akunu misla, maka bagaimana aku bisa sama dengan dia? Dan jelas nggak bisa sama. Dan memang Allah katakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Emang sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Emang sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Kan tentu tidak. Nah, itu yang kita katakan pada diri kita ketika kita ketemu dengan sosok orang yang berilmu, ditambah lebih tua usianya dari kita. Cuman Imam Ghazali menggunakan khitab, bahasanya dengan mukhatab gitu. Ya kita pahami aja untuk kita. Bagaimana bisa derajatnya sama, kata kita, pada diri kita sendiri. Toh jelas dia lebih dulu tahu sesuatu yang belum aku ketahui. Dua, dia lebih dulu sampai pada kedudukan derajat yang aku belum bisa menggapainya. Aku belum bisa sampai ke sana, dia sudah bisa sampai. Wa afada ba'duhum, dan sebagian ulama memberikan faidah, pemahaman tambahan, annaman intasaba illa rasulillah. Nah ini, sesungguhnya orang yang nasabnya bersambung kepada Sayyidina Rasulillah, wa huwa min auladi Sayyidina Al-Hasan awil Husain, yaitu dari jalur para putranya Imam Hasan atau para putranya Imam Husain. Jadi baik melalui jalur Al-Hasan maupun dari jalur Al-Husain. Jadi terlepas dari manapun jalurnya, apakah itu dari jalur Al-Hasan yang umumnya kebanyakan di Timur Tengah, dan umumnya rata-rata beliau-beliau dari keturunan Al-Hasan ini Sayyid panggilannya, atau Maulana, atau Mevlana. Kalau di bagian Turki, Pakistan, Mevlana itu sama dengan Maulana. Bagian Arab Saudi Sayyid. Jadi baik dari jalur Al-Hasan maupun Al-Husain, nasabnya bersambung ke Rasulullah, wa huwa min ghairi alim, tapi tidak alim, bukan seorang alim. Sayyid tapi tidak alim.
Karena memang yang alim ini nanti ada julukannya khusus. Kayak di Yaman, rata-rata sayyid banyak. Tapi yang dipanggil Habib itu yang sudah dicintai umat. Dicintai umat, baru dipanggil Habib. Kalau yang masih muda-muda, masih belajar, masih sayyid dipanggilnya. Jadi panggilan Habib itu memang nggak sembarangan, nggak semua keturunan Rasul dipanggil Habib, enggak. Jadi yang sudah punya maqam, punya kedudukan, atau pada lain sudah jadi aulia, dicintai umat, budi pekertinya memang benar-benar dicintai sama umat. Nah ini yang dijadikan contoh gair alim, keturunan Nabi tapi bukan seorang alim, artinya biasa, bukan ahli ilmu. Nah, walaupun keturunan Nabi ini baik dari jalur Al Hasan maupun dari jalur Al Husain, dia gair alim, bukan seorang ahli ilmu, yafuku ala gairi miman yusawi, maka beliau-beliau ini mengungguli orang yang sama dengan beliau, yang gair sesama gair alim, bukan ahli ilmu. Kalau tadi bukan ahli ilmu, sayyid. Nah, sayyid ini mengungguli orang lain yang bukan ahli ilmu. Sama-sama bukan ahli ilmu. Bedanya yang ini sayyid atau syarif atau maulana atau meflana atau syah. Fi rutbah, di dalam kedudukan martabatnya, bisittina darajah, bedanya 60 derajat. Sekarang tahu ya, alhamdulillah. Kalau nggak hadir di majelis kita nggak bakalan tahu. Ya tahunya berdasarkan jelas, berdasarkan kita, bukan katanya kita. Referensinya jelas, koilnya siapa jelas. Ini baru disebut ilmu. Kalau baru katanya belum jadi ilmu. Ketika kita bicara bedanya seorang sayyid yang dari sayyid 60 derajat bedanya, kata siapa? Kata Bidayatul Hidayah, mau apa? Kan gitu. Silakan baca sendiri. Ibaratnya seperti itu. Jadi memang ada dasarnya. Jadi kita ini bukan dengar-dengar doang. Wa anal alim alladzi lam yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang alim tapi bukan sayyid, bukan syarif, bukan keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yapuku ala gairil alim mimman intasaba ilaihi bisittina darajat, maka mengungguli orang yang bukan alim tapi keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Jadi walaupun sayyid, kalau bukan ahli ilmu tetap di bawah ahli ilmu, walaupun ahli ilmu ini awal. Sama sitina darajah 60 derajat. Jadi yang membedakannya apa? Yang tadi karena sayyidnya, yang ini yang awal karena ilmunya. Begitu. Walaupun awal
karena berilmu, ya. Tadi kan goer alim sayyid, tapi goer alim tetap kemuliaannya di atas umum, ya, yang non sayyid sama-sama bukan ahli ilmu 60 karena kesayyidannya. Dan demikian pula ahli ilmu walaupun non sayyid, walaupun bukan keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia berilmu maka mengungguli derajatnya jauh di atas sehingga levelnya sampai 60 derajat. Termasuk mengungguli sayyid yang non ahli ilmu. Jadi letak perbedaannya, yang satu karena sayyidnya, yang satu lagi awal karena ilmunya. Maka berarti kita bisa mengambil kesimpulan, apalagi kalau yang berilmu ini adalah sayyid. Paham? Gitu. Udah sayyid, berilmu pula. Kita bisa paham tuh di sana. Gair alim saja, kalau dia ini intasaba ila Rasulillah, nasabnya sambung kepada Rasulillah, 60 levelnya di atas kita, ya, ditambah karena kealimannya sama juga levelnya nanti, berarti lebih kuat, lebih tinggi. Wa in kana syakhsul kabir fi sinni jahila. Tadi kalau ketemu dengan yang alim. Nah, sekarang sebaliknya. Jika yang kamu temui itu orang tua tapi jahilah, lebih tua dari kita tapi jahilah, mohon maaf, bodoh misalkan, wa'asian, dan tukang maksiat, sudah tua pemaksiat lagi, gulta, maka kamu katakan fi galbik, di dalam hati kamu, hadza qad asallaha bi jahli, orang ini bermaksiat kepada Allah tapi karena kebodohan. Wa anna asaitu bi ilmin, sedangkan aku bermaksiat itu dengan ilmu. Maksudnya dengan ilmu, tahu maksiat itu enggak boleh. Aku bermaksiat padahal aku tahu maksiat itu tidak baik. Dan dia bermaksiat karena kebodohan, karena keawaman. Fa hujjatullah alayya, akan maka hujah Allah kepadaku lebih kuat. Hujah Allah kepadaku kelak lebih kuat ketimbang kepada dia. Orang tua yang tukang maksiat karena keawaman, karena ketidaktahuan. Ay asyadu wa aqwa, hujah Allah lebih berat, lebih kuat. Wa ma adri bima yuhtamuni, dan aku tidak tahu bagaimana kelak aku mengakhiri kehidupan. Bagaimana kelak ketika aku dicabut nyawa? Bagaimana kelak ketika aku meninggalkan dunia? Aku tidak tahu. Wa bima yuhtamula, dan bagaimana dia meninggalkan dunia ini? Apakah aku husnul khatimah atau sebaliknya su'ul khatimah?
Dan aku juga tidak tahu. Tapi kan bisa jadi orang ini husnul khotimah. Ay al-jahil minas sa'adah awis syagawah. Bahagia atau celakanya aku tidak tahu. Maka kita ini tidak boleh gampangan memvonis orang lain karena maksiatnya. Dan kita bangga dengan ketaatan yang kita lakukan. Ahli taat yang bangga dengan ketaatannya dibanding dengan tukang maksiat yang merasa salah dan berdosa karena maksiatnya, maka si tukang maksiat yang merasa salah dengan maksiatnya jauh lebih terhormat di sisi Allah dibanding tukang taat yang bangga dengan taatnya. Masya Allah, mudah-mudahan kita tertuntun ya. Wa in kana asy-syakhs al-kabir fi sinni kafiran. Lalu jika yang kamu temui adalah sosok orang tua yang kafir, yang non muslim. Kita ketemu dengan orang tua, dia seorang non muslim. Gulta fi nafsik, maka katakan dalam diri kamu, la adri ma yaf'alu bihi fil mustaqbal. Aku tidak tahu bagaimana orang ini ke depan. Di masa yang akan datang bisa jadi dia lebih baik dari aku. Jadi jangan memastikan, kita ini tidak boleh memastikan si A ini begini, si B ini begini, nggak boleh. Kepada hal buruk. Asa ayat selama ayat al-kafir gadan, bisa jadi besok hari atau lusa dia ini menjadi seorang muslim. Dia mendapat hidayah dari Allah. Jadi jangan kita ini sekali-kali merendahkan orang kafir karena kekafirannya. Walaupun memang jelas nih seorang kafir. Kecuali kafir yang jelas harbi. Jelas-jelas harbi. Harbi itu apa? Memusuhi kita muslim. Kayak si Israel nih. Udah jelas. Sudah bukan rahasia umum lagi, jelas memusuhi. Tapi derajat orang kafir itu enggak sama. Ada yang disebut kafir dhimmi. Siapa kafir dhimmi? Kafir yang mendapat perlindungan dari penguasa dan tidak mengganggu kita umat Islam, tidak memerangi itu. Maka kita pun harus menghormatinya. Menghormatinya sebagai sesama hamba Allah. Dan jangan berburuk sangka. Maka kata Imam Ghazali demikian. Jadi katakan di dalam hati kamu, orang ini bisa jadi besok menjadi seorang muslim. Atau di waktu masa yang akan datang dia ini masuk Islam. Entah minggu depan atau bulan depan atau tahun depan, kita tidak tahu. Wa yuhtamu lah al-kafir bi khairil amal, dan bisa jadi
dia mengakhiri kehidupannya, meninggalkan dunia ini husnul khatimah. Wa yansulu ayakhruju bi islamih binan dunub, dan dia terlepas dari dosa karena keislamannya yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kama nasala sa'rah minal azain, sebagaimana rambut yang lepas dari tepung. Ini gambaran yakhruj ruhul mu'min min jasadih kama takhruju as-sa'rah minal azain. Keluarnya nyawa seorang mukmin jadi bagaikan keluarnya, dicabutnya rambut dari tepung. Sebaliknya, keluarnya nyawa atau ruh seorang kafir atau munafik atau orang fasik itu diibaratkan apa? Khasab. Kalau bahasa kita hinis yang keluar dicabut dari dubur. Dalam keterangan lain, yang kemudian dikucuri garam dan jeruk, saking sakitnya. Naudzubillah, ya, semoga Allah melindungi kita. Nah, artinya Imam Ghazali memberikan gambaran, bisa jadi orang yang saat ini kamu lihat kafir, esok hari dia menjadi seorang muslim dan mukmin yang keimanan dan keislaman diterima oleh Allah, sehingga dia keluar dari dunia, artinya meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Wa ma ana wal iyadu billah, sedangkan aku siapa? Tak ada kepastian aku ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada jaminan, tidak ada garansi aku meninggalkan dunia ini dalam keadaan membawa iman dan Islam atau husnul khatimah. Fa'asallah ayyudillani Allah, fa'asa ayyudillani Allah an dinil Islam fa'akfur. Bisa jadi Allah menyesatkan aku sehingga aku ini menjadi kafir. Itu pun perkara mungkin. Aku tidak tahu. Maka jangan menganggap buruk orang kafir karena kekafirannya, merasa mulia dari orang kafir karena kita ini, karena keislaman kita tidak tahu keislaman kita ini apakah bisa terbawa meninggalkan ketika meninggalkan dunia atau tidak. Tidak ada jaminan kita ini mati dalam keadaan muslim. Banyak contoh. Bahkan ada seorang yang jalan di atas awan, mati dalam kekufuran. Ada yang di zamannya seorang ulama tapi matinya dalam kekufuran. Banyak. Ada seorang penghafal Quran tapi matinya su'ul khatimah, ditemukan tergeletak di pinggir got, dikerubungi lalat-lalat hijau. Dan ketika ditalkin, diajak syahadat, mengucapkan la ilaha illallah,
bibirnya terbata-bata, sama sekali tidak bisa mengikuti la ilaha illallah sampai nyawanya keluar. Padahal dia seorang penghafal Quran. Itulah tidak ada jaminan. Apalagi kita yang nilai kualitas ibadahnya saja Masya Allah. Maka jangan pernah sombong, jangan pernah takabur. Nah, kita tidak tahu. Payuhtamu li bisyarril amal. Ya, kamu tidak tahu, aku tidak tahu. Bisa jadi aku ini meninggalkan dunia dengan amal yang buruk, bukan dengan amal yang baik. Fayakunu huwa gaddan minal muqarrabin. Sehingga orang yang kafir ini bisa jadi nanti di akhirat di sisi Allah termasuk orang-orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurban ma'nawiyan, yaitu kedekatan yang bersifat maknawi. Fayakunu fi ala darajat, sehingga dia ada di derajat tertinggi. Wa akunu ana minal muba'idin, sebaliknya aku termasuk orang-orang yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fala yahruju al-kibru min qalbik illa bi an ta'rifa annal kabir man huwa kabirun indallah ta'ala. Maka kibir, sifat takabur itu tidak akan keluar dari hati kamu kecuali kamu ketahui, kamu kenali bahwa yang maha besar itu adalah Dia yang besar di sisi Allah. Wadalik naukupun alal khatimah, dan itu tergantung bagaimana mengakhiri kehidupannya. Artinya nanti, kelihatannya nanti, bukan sekarang. Pada saat ajal menjemput. Wahia maskukun fiha, dan meninggalkan dunia atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu diragukan menurut kamu. Artinya kamu tidak meyakini kamu ini bisa husnul khotimah. Kamu sendiri tidak bisa memastikan. Artinya kita, kalau dinisbatkan kepada kita pun tidak bisa memastikan kita ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan Imam Ghazali menggunakan khitab mukhata. Fayusgiluk khauful khatimah. Nah, maka rasa takut meninggal dalam su'ul khatimah itu membuat kamu sibuk an tatakabbara ma'asyaki fiha ala ibadillah, sehingga kamu tidak lagi merasa takabur terhadap sesama hamba Allah. Artinya rasa takut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah itu harus mendominasi hati kita, perasaan kita, rasa takut kita. Nah, nanti lambat laun rasa takaburnya tertekan. Nah, sehingga tidak lagi mencuat, tidak lagi dominan, tapi melemah. Karena kalah oleh rasa takut su'ul khatimah.
Fayakinu fi nafsik wa fi ghairik bil khair awisan, maka keyakinan kamu dalam diri kamu dan diri orang lain bil khair dengan nilai baik atau isyara atau buruk. Yakin diri kita lebih baik, orang lain buruk. Nah, rasa yakin itu bahwa kamu lebih baik dari orang lain, wa imanuk fil hal, dan keimanan kamu fil hal, hari ini atau saat itu atau sekarang, la yunakid tahwijak at-tagayur fil istiqbal, itu tidak bisa melawan atau membatalkan lewatnya kamu kepada perubahan fil istiqbal, di masa yang akan datang. Artinya kalau memang di masa yang akan datang itu buruk, ya buruk, jelek ya jelek. Nah, fi akhiril umur, maksudnya pada akhir umur, di penghujung kehidupan. Fa inna Allah ta'ala muqallibul qulub, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha membolak-balikan hati, yahdi may yasha, Allah Maha memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Hatta orang kafir yang saat ini kamu temui, fayuhdamu lah bi khatimati sa'adah, maka orang kafir ini bisa jadi mengakhiri kehidupannya dalam keadaan sa'adah, dengan membawa kebahagiaan. Wa yudilu mayasa, dan Allah juga Maha memberikan kesesatan kepada orang yang dikehendaki Allah. Fayuhdamu lah bi khatimati syakawa, maka orang tersebut mengakhirinya dalam keadaan celaka. Jadi kehidupannya celaka. Dia mengakhiri kehidupannya tidak dengan kebahagiaan. Wa qala ba'duhum bi syarhi wasiyati Syekh Al-Kamil Ibrahim Al-Matbuli, sebagian ulama berkata di dalam syarah wasiatnya Syekh Kamil Al-Matbuli, berkata perkataannya, wa kamalu magamit tawaddu'i, kesempurnaan kedudukan tawadu yang sempurna ini, la yuhsalu illa bisyuhudil 'abdi fi nafsi, tidak akan pernah bisa diraih kecuali dengan persaksiannya seorang hamba pada dirinya sendiri, menyaksikan dirinya sendiri, annahu duna kulli ahad minal muslimin, bahwa dia jauh di bawah siapapun orang muslim, bukan di atas. Artinya ketika kita merasa diri kita jauh lebih hina, ketika kita merasa kita jauh lebih rendah di bawah orang lain, itulah tawadu. Itulah tawadu yang sempurna. Jadi tidak merasa lebih baik dengan siapapun, tidak merasa lebih mulia dengan siapapun, itulah tawadu. Di tawadu itu bukan cuma bongkok-bongkok badan doang. Walaupun badannya membungkuk, kalau di hatinya merasa ada perasaan lebih baik, tetap belum tawadu. Wa annahu laisa ala wajhil ardi ahadun aksaru isyanan,
dan mempersaksikan dirinya sendiri bahwa di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang lebih banyak maksiatnya. Wal agalu adaban, dan lebih rendah adabnya, wahayaan lebih rendah rasa malunya, minhu selain dia, dari dia. Jadi kita merasa kita ini kurang adab, selain merasa banyak maksiat, merasa kurang adab, merasa kurang rasa malu. Ala sabilil yakin, secara yakin, bukan kira-kira, bukan perkiraan, bukan dugaan, secara yakin memastikan diri sendiri ini merasa rendah derajatnya, tukang maksiat, kurang adab, kurang merasa malu. Fa inna man ra'a nafsah fawqa ahad minal usad ala ghairi wajhi syukur lillah, karena orang yang memandang dirinya di atas seseorang yang tukang maksiat merasa lebih mulia, merasa lebih baik dari tukang maksiat. Zaid merasa lebih baik dari Ahmad karena Ahmad ini tukang maksiat. Karena Ahmad ini tukang maksiat. Yang berarti Zaid ini man ra'a nafsah fawqa ahad minal usad ala ghairi wajhi syukur. Memandangnya bukan dari sisi kacamata bersyukur kepada Allah. Faqad sara'a fi darajatil kibar, maka dia sudah mencemplungkan diri di dalam derajat takabur. Kalau ada rasa syukur, berarti tidak. Kita merasa lebih baik dari tukang mabuk karena merasa bersyukur, alhamdulillah aku sudah terlepas dari dosa itu, aku tidak termasuk bagian dosa itu. Rasa syukur karena merasa terlepas dari suatu kemaksiatan. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, ini bukan rasa syukur, bukan bahagia karena terlepas dari maksiat, bukan. Tapi memandang orang rendah karena maksiat. Maka yang demikian itu sama dengan mencemplungkan diri di dalam ketakabur, artinya sama takabur. Wa qad ajma'al 'arifun, para ulama ahli ma'rifat sepakat ala anna man indahu syai'un minal kibar, bahwa orang yang padanya terdapat rasa takabur, la yasihulah al mudawwamah ala dukhuli hadratil, maka dia tidak sah terus-terusan masuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tawajuhnya dia, penghadapan dirinya dia kepada Allah itu batil. Artinya batil, tidak sah. Yang tidak sah berarti tidak diterima. Yang tidak terima berarti tidak dianggap sama Allah. Semoga bukan kita. Nah, termasuk yang merdud, ditolak sama Allah. Abadan. Sampai kapan? Sehari, 2 hari,
3 hari, 4 hari, 5 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, abadan selama-lamanya, selama rasa takabur itu masih nyoclok di hati. Tuh. Selama rasa takabur itu belum terhapus, belum lepas dari hati. La ya sih, tidak sah. Walau abidallah ta'ala fid dhahir ibadat as-saqalain. Walaupun secara dhahir dia ibadahnya ini ibadah bagaikan dua golongan, yaitu ibadahnya jin dan manusia. Secara dhahirnya hebat. Kayak ibadahnya dua golongan, jin dan manusia, saking banyaknya, saking hebat secara dohir, tapi hakikatnya dia terusir di hadapan Allah, artinya tidak diterima sama Allah. Wa'lam anal insan Allahu a'lam. Kita cukupkan dulu, masih panjang. Yang mudah-mudahan ini jadi penuntun ya bagi kita. Masya Allah, mudah-mudahan kibar sifat takabur ini jauhkan dari hati kita, diganti dengan Allah, dengan sifat yang Allah cintai, yang Allah sukai, yang Allah senangi, yaitu tawadu. Azan Allah yang ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Ustaz Ansori enggak ada. Oh. Tadi emang merinding juga ya nasihatnya, hanya dengan sebatas Nabrul Abadu itu mengundang hamba bila masih kepada diri kita sendiri dengan pandangan isi mulia, kemudian kalau nggak salah dengan pandangan agung terhadap rasa diri sendiri mulia dan agung, sedangkan kepada orang lain memandang rendah. Istighfar, kemudian memandang enteng kepada orang lain, ternyata berarti kalau ini dengan orang kita saja bersifat-sifat yang tadi. Mudah-mudahan tahun hari ini diberikan semuanya, kita semua diberikan keistiqomahan sehingga kita mengetahui dan kita tahu maksiat-maksiat hati. Mari kita tutup dengan kata Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Adek nggak boleh. عليه أن الخلق
الفاتحة لمعجزة الفاتحة وفي بركة الفاتحة يا بارك لنا يا شيخ الله يغفر ويرحم سبحانك وتحيته السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد Ya Maulana ya Muhib ya Syami ya Kirim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam